Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'dah. Para salikin, jamaah, kolega, sahabat, dan guru-guru saya, mari pertama-tama kita bersyukur pada Allah atas semua nikmatnya yang kita tidak pernah mampu untuk menghitungnya, khususnya nikmat iman Islam. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, kekasih Allah, tempat kita untuk bersolawat dan memohonkan wasilah untuk mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil khair, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Para salikin yang saya hormati, hari ini kita akan menggenapi dari the substance of science, the core value, substansi dari ilmu yang itu menjadi prinsip nilai di dalam pegangan hidup kita, dan itu diberikan oleh Syekh Hatim. Ya, Syekh Hatim setelah beliau berkali-kali ditanya oleh gurunya Syekh Sukain, setelah 30 tahun mengelana mencari ilmu, kira-kira ilmu substansi itu apa? Kita sudah menyampaikan ada 5. Yang pertama tentang bahwa kita itu yang ada adalah yang di tangan, yang diamalkan itulah yang menjadi teman kita. Ya. Yang kedua, jangan menuruti hawa nafsu. Yang ketiga, kita itu adalah yang ada pada kita akan musnah, yang pada Allah itulah yang akan abadi. Yang keempat, bukan kebanggaan harta benda yang kita miliki, tetapi nanti atqakum, takwalah yang menjadi tempat kita untuk menjadi pegangan. Yang kelima, yaitu tentang Allah telah menentukan seluruh kehidupannya itu. Jadi kita tidak boleh bergantung pada manusia, tetapi pada Allah. Nah, mara itu para salikin, mari kita lanjutkan untuk yang ke-6, ke-7, dan ke-8 dan seterusnya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fa'idatus sadis, ya, anni ra'aitun nas yu'ati ba'dhum ba'dhan li gharadin wa sababin fata'ammal taqalahu innas syaitana lakum aduwwum mubin fattakhidhu aduwwun fa'alimtu annahu la tajuzu adawatu ahadin ghairis syaitan. Syekh Hatim ditanya oleh gurunya Syekh Sukain, terus masihkah ada? Kemudian menjawab Syekh Hatim, ra'aitun nas yu'ati ba'dhum ba'dhan li gharabi wasabab. Saya kok melihat, ya guru saya, manusia itu kok selalu gelutan, rebutan antara kawan, rebutan dengan teman, rebutan antar kelompok,
mereka bermusuhan, bahkan saling membunuh dengan sebuah tujuan dan sebab-sebab yang tiada lain adalah untuk eksistensi dirinya. Nah, ini mengejutkan. Di satu sisi manusia itu seharusnya kompetisi, tapi kenyataannya kok konfrontasi ya, kecenderungan manusia itu ya. Kalau ada teman baik dimusuhin, teman sukses dibully, kira-kira kan gitu kan? Sehingga bermusuhanlah antar manusia satu dengan manusia yang lain sejak zaman azali ya, putranya Nabi Adam Jadri, Qabil Habil juga tidak lepas dari sebuah rebutan yang bersifat profan, keduniaan. Waktu itu perempuan, saudaranya mana yang paling cantik itu yang diperebutkan. Sekarang rasanya kok tidak jauh berbeda ya. Satu dengan yang lain rebutan, jabatan satu, jabatan yang lain. Yang naik kok itu, saya kok tidak naik-naik pangkat, rezeki saya kok begini, kemudian musuhan. Nah, fatamal tu kalau ta'ala sehatim terperanjat. Ya. Innas syaitan lakum aduwun. Di dalam surat Al-Fatir surat ke-35 ayat ke-6, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, bukan manusia. Manusia itu ta'aruf, manusia itu saling tolong menolong, tapi kenyataannya kok saling membunuh ya. Nah, itu Syekh Hatim terperanjat. Fattahidhu aduwun. Seharusnya anggaplah setan itu musuhmu, bukan menjadi temanmu. Orang yang melakukan angkara murka sesama manusia itu adalah setan. Loh, kamu itu, kita ini kok kawan dengan setan, padahal itu musuh. Nah, setelah itu Syekh Hatim menyimpulkan fa'alimtu annahu latazuzu adawatun ahadin ghairus syaitan. Maka sejak itu, kata Syekh Hatim, saya akan mengerti bahwasanya tidak boleh satupun aduun musuh itu ahadin sesuatu pun ghairus syaitan, selain setan. Jadi manusia menjadi ihsan sesama manusia. Sekarang itu orang adil kan sulit ya, apalagi ihsan. Kalau adil, Anda dipukul satu, ganti memukul, itu adil. Artinya pipi kita ditanda dipukul lah, jangan pipi dah, kasihan ya. Badan kita ya, lengan saya dipukul, dijotos ya. Kemudian kita jadi jotos, ya itu adil. Tapi kalau orang ihsan akan mengatakan, memangnya badan saya itu sansak untuk alat memukul. Dia nggak tahu ya, sansak itu mestinya di tempat olahraga. Ya udah saya maafkan. Nah, itu ihsan. Jadi ihsan adalah di atas adil. Ya. Wal adl wal ihsan. Karena itu kalau kita sholat Jumat itu adil dulu baru ihsan. Nah, ini mengajarkan sebaiknya sesama manusia kita itu adalah ihsan. Karena itu iman, Islam, ihsan. Akidah, syariah, tasawuf. Tasawuf adalah adab, adab adalah ihsan. Jadi dengan demikian Syekh Hatim menyimpulkan, mulai hari ini saya tidak akan menyakiti manusia lain. Mulai hari ini saya tidak bermusuhan dengan orang lain. Mulai hari ini saya akan saling membantu sesama manusia. Wah, hidup ini kalau ada seperti itu kok nggak ada ya musuhan antar negara, perang, ya sewotan antar tetangga, antar teman, di kantor, rasanya nggak ada. Hidup kita akan damai kalau melihat manusia itu adalah menjadi tempat kita untuk muasyarah, bukan untuk musuhan, bukan aduwum itu. Itu yang ke-6. Yang ke-7, para salikin dan sahabat saya yang saya hormati rahimakumullah, al-faidatus sabi'ah
anni ra'aitu kulla ahadin yas'a bi jiddin wa yastahitu bi mubalaghatin talabil quti wal ma'ashi. Syekh Hatim menerangkan yang ketujuh, ilmu saya 30 tahun belajar kepada Imam Ghazali, kepada Syekh Sukek itu, kemudian mengatakan anni ra'aitu kulli ahadin yas'a bi jiddin wa yastahitu, ya, bahwa saya telah melihat setiap orang itu serius, rajin, bersungguh-sungguh, maksimal, ya, fatashidu wi bughalatin li talibil qut wal ma'asi, untuk mendapatkan urusan kebutuhan pokok, untuk mendapatkan papan, sandang, apa ya, satu sandang, papan, makan. Serius banget. Tapi saya kan tidak ada ya melihat orang serius menuju Allah, ya, kira-kira gitu ya. Yang saya lihat orang itu asik setiap hari nyari urusan makan, urusan pakaian, urusan rumah. Itu setiap hari. Italibil qut wal ma'ashi. Yang dicari, yang serius di dalam hidup itu ke urusan sehari-hari, makan, papan, sandang. Kira-kira sama ya sejak zaman dulu sampai sekarang ya. Yang dipikir sehari-hari itu aja. Nah, takut rezeki tidak dapat dari Allah. Dia melanjutkan bihaitsu yaqa'u bihi fi sub'atin wa haramin wa yudhillu nafsahu wa yanqusu qadrahu, di mana ia dapat terjerumus di dalam mencari kehidupan tadi, bi subhatin, tidak peduli itu subhat atau tidak, wa haramin, juga haram itu tidak peduli, sehingga terjerumus di dalam kehidupan karena takut di dalam hidup itu tidak bisa hidup, kemudian dia melanggar, yang haram diterjang, yang subhat diambil, ya, dengan sebuah adegium, lu golek sing haram angel, omong lagi sing halal. Ini sudah banyak orang mengatakan seperti ini, ya, kok persis ya sejak zaman dulu, di abad ketiga ya ini, karena ini pada tahun 237 Hijriah ini itu diperumpamakan, ya. Wa yudhillu nafsahu wa yanqusu qadrahu. Orang seperti ini akan dapat menghinakan dirinya dan mengurangi kehormatannya, karena hidupnya itu dipenuhi dengan kesubhatan dan keharaman di dalam mencari yang dikejar yang sungguh-sungguh. Kemudian Syekh Hatim mengatakan fata'amaltu fi qouli ta'ala, terperanjatlah Syekh Hatim pada satu ayat, ya, tentang apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Syekh Hatim terperanjat dengan ayat ini. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada satupun binatang melata pun di muka bumi Allah itu, fil ard, illa Allah rizquha, kecuali Allah telah membentangkan, telah memberikan rezeki sejak zaman azali. Ngono lho, menungso itu kok dzonnya itu kok negatif. Sudah jelas kok, urusan makan, urusan hidup ditanggung. Jadi orang itu gini ya, Bapak Ibu sekalian, kecuali pemerintahannya zalim ya, tidak ada orang itu mati karena kelaparan. Ya, kecuali memang pemerintahannya ya. Tapi Allah itu adalah Maha Adil, selalu ada saja makan. Jadi pada posisi ini fa'alimtu anna rizqi 'alallahi wa qad dhaminahu fastaghaltu bi ibadihi wa qata'tu ta'amai amman siwah. Sejak saat itu Syekh Hatim mengatakan, maka saya semakin yakin bahwa rizqi 'alallahi wa qad dhaminahu fastaghaltu bi ibadihi, dan saya
Dan saat itu saya yakin, saya tidak peduli dengan apa, dengan rezeki Allah saya akan menjalankannya. Dan sejak itu saya fastaghaltu, saya menyibukkan hidup kita biibadahi dengan ibadah, wa qata'tu, dan saya potong semua semangat tomai yang tamak urusan dunia, amman siwah, selain itu diperuntukkan untuk Allah. Jadi sejak itu udah nggak usah neko-neko hidup, karena hidup kita udah terpenuhi kok. Dan yang kita punya tidak kita bawa mati kok. Yang ada itu yang ada di dalam diri kita, amal kita kok, teman kita. Sudah, saya akan mengkotok, yaitu memotong dari semua tomaknya dan istighol, dan kita menyibukkan diri urusan Allah. Nah, di dalam satu cerita, Bapak Ibu sekalian, Syekh Hatim itu diuji juga dengan ayat ini setelah meyakini. Pada saat itu Syekh Hatim ingin berangkat haji. Duit ora ono apa anake akeh, ya, zaman dulu kan gitu kan. Ya, istrinya ngeroweng, "Pak, kowe itu piye sih? Mosok ape bundah haji? Terus aku kok tinggali opo? Saya itu ditinggalin apa kok mau berangkat haji?" Kira-kira kan itu. Padahal niat itu kuat. Nah, di antara satu anaknya menyeletuk, "Pak, Abi silahkan berhaji, rezeki sudah ada yang ngatur." Nah, gitu kan. Setelah itu Syekh Hatim betul mengambil pendapatnya anaknya, salah satu anaknya yang perempuan itu. Nah, berungkannya akhirnya beliau izin pada istri dan anaknya, "Saya berangkat haji." Di kampung itu mungkin berangkatlah satu kelompok, biasa naik onta dari Khurasan menuju Mekah Madinah. Nah, tidak berapa lama ya di rumah tidak ada apa-apa juga, makan seadanya. Kita itu kan kadang-kadang takut dengan diri kita sendiri ya. Mau niat baik, gimana ya anak saya, gimana ya. Nah, tidak berapa lama benar Allah sudah ngatur, adalah satu rombongan gubernur, kira-kira gubernur mana lah itu ya, yang lagi tersesat di dalam berburu. Datanglah ada rumah terpencil, yaitu rumahnya si Syekh Hatim, yang di situ ada anak istrinya. Minta makan, lapar, ya kan gitu kan? Tidak ada makanan, yang ada dikeluarkan, minum dan sebagainya. Nah, dari minumnya gubernur di tempat itulah dia bahagia, dia ada kehidupan. Kemudian diperintahkan, akhirnya ketemu tersesat. Semua apa yang kebutuhan rumah ini harus dipenuhi oleh gubernur itu. Kirimlah makanan, kirimlah semua selai, ya, gandum, tuntas sampai akhirnya Syekh Hatim pulang pun sudah tercukupi. Ini adalah apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Di tengah jalan juga gitu, Syekh Hatim apa? Ada salah satu orang kaya raya, salah satu peserta itu sakit. Siapa di antara ini yang doanya makbul? Oh, Pak Ek, Kiai ini, Ustadz ini, kata Syekh Hatim. Mana? Akhirnya didoain. Dan akhirnya sembuh. Karena senangnya orang kaya yang ikut rombongan itu, kemudian Syekh Hatim dikasih uang, dikasih segalanya, sehingga kebutuhan selama haji umroh itu terpenuhi, bahkan bisa membeli oleh-oleh untuk anak istrinya. Artinya tawakal, artinya husnudzon dengan Allah. Kita itu yang intinya kan ngeroweng kepada Allah. Piye sih Gusti Allah ini urip semono-mono kok ngene tok ae. Enggak boleh. Enggak boleh seperti itu, karena Allah sudah menjamin kebutuhan kita. Al-faidatus samaniyah, faidah ke-8 dari ilmu yang saya peroleh dari guru saya Syekh Sukek. Syekh Hatim mengatakan, anni ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ala syai'in makhlukin, ba'dhum ila dinari wad dirham wa ba'dhum ila mali wal mulk
wa ba'dhum ila khirfati wasina'i wa ba'dhum ila makhluqin bimislih. Syekh Hatim mengatakan yang ke-8, ditanya lagi terus, masih ada lagi yang ke-8. Syekh Hatim mengatakan, saya melihat ra'aitu kulli wahidin, setiap manusia itu mu'tamidan, selalu membanggakan, selalu mengandalkan ala syai'in makhlukun, kepada sesama manusia. Ba'dhum ila dinari wa dirham, yang dibanggakan itu berapa deposito saya, dirham saya, berapa dinar saya, berapa SPSN saya ya, kira-kira sukuk saya itu sudah punya berapa, saham saya di pasar modal berapa, itu yang dibangga-banggakan ya. Wa ba'dhum ilal mali wal mulk, lain lagi, oh saya enggak, saya jadi kepala desa, saya jadi gubernur, saya jadi bupati, saya jadi menteri, saya jadi presiden, dibangga-banggakan. Wal mal, dan kekayaan saya luar biasa. Ya, al-takasurnya di sini. Wa ba'dhum ila khirmati wasin'id, sebagian dan mereka mengandalkan diri dari profesi. Oh, sekarang itu zaman digital, siapa yang kuat digital kompetensi itulah yang akan menang. Jadi saya lebih pintar dari Anda, saya punya skill lebih. Nah, itu yang dibangga-banggakan. Dan di dalam sina'id dan di dalam ekonomi, kira-kira kan gitu. Wa ba'dhum ila makhlin bismi, dan sebagian mereka adalah mengandalkan sesama yang lain itu seperti itu. Kira-kira masih berlaku enggak ya seperti ini ya, orang membanggakan dirinya di hadapan yang lain, kekayaannya, jabatannya, ya, hartanya. Nah, oke. Terperanjat lagi Syekh Hatim, fata'amaltu fi qouli ta'ala wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Syekh Hatim terperanjat dengan ayat ini, surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah hasbuhu, barang siapa yang bertawal kepada Allah, niscaya akan aku cukupi kebutuhan. Innallaha balighu amrih, sesungguhnya Allah melaksanakan seluruh urusan kehendaknya ya, kepada setiap manusia. Qad ja'ala likulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatunya. Apa yang kita banggakan? Ya, enggak ada. Nah, sejak itu fatawakkaltu 'alallah fa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Sejak itu Syekh Hatim mengatakan, saya selalu dan akan bertawakal kepada Allah. Hasbi, Allah lah yang akan mencukupi, wa ni'mal wakil, dan Allah lah yang akan menjadi wakil saya di dalam kehidupan. Maaf, bukan atasan kita. Mengapa kita takut dengan atasan kita? Mengapa kita itu absen sekali hanya karena ada takziah dilirik oleh pimpinannya kita takut? Padahal takziah tetangga yang meninggal itu adalah sebuah kewajiban. Pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang tidak tahu, dan inilah yang zalim. Manusia masih banyak seperti ini, takut atasannya, takut tidak benernya, takut diturunkan pangkatnya, sudah niat tapi akhirnya tetap tidak melaksanakan niat yang baik. Itu adalah humkun wa dhama'atun. Orang seperti itu sudah niat baik, ingin X, ingin Z, ingin malam, ingin suluk, sudah dipanggil sini, di depan pintu sudah ketok-ketok, tidak mau masuk. Humkun wa dhama'un, ini adalah orang yang kumprung, orang yang sebodoh-bodohnya. Karena ada apa? Dia tidak pernah tawakal pada Allah. Ini ya Allah, ini para sahabat saya, tawakal inilah yang menjadi prinsip keimanan seseorang. Ya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, siapa yang tawakal ya,
ayas'alu makhrajan. Orang yang tawakal akan diberi semua jalan hidupnya. Wajarzuqu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki yang tidak pernah diduga-duga. Tapi anehnya manusia nggak percaya dengan tawakal. Manusia yakin kalau dirinya itu adalah kerja keras pasti sukses. Enggak. Kerja keras itu adalah bagian dari apa? Bagian dari sebuah rutinitas kewajiban. Jadi ada dua. Yang pertama adalah manusia itu adalah ikhtiar, yang kedua adalah tawakal. Ikhtiar itu adalah bagian dari sunnatullah. Tapi iradatullah itu Allah. Jadi bukan berarti kalau kita segalanya itu pasti bisa, tidak. Jadi harus dibedakan antara sunnatullah. Kalau sunnatullah itu berangkat duluan, finishnya duluan, belum tentu, ya kan? Tapi kalau iradah Allah itu kehendaknya adalah hak Allah dan itu bisa diberikan kepada kita. Tapi anehnya banyak orang yang tidak percaya dalam posisi seperti ini. 8 sudah. Faqala Sukek, gurunya mengatakan, wa faqqaqallahu ta'ala inni qad nadharta Taurata wal Injil wal Zabur wal Furqan fawajadtal kutubal arba'ata taduru ala hadhi fawaidus samaniyah. Wahai Hatim, saya mengatakan waqaffaqallahu ta'ala, maka semoga Allah memberimu taufik, karena ilmumu yang 8 itu sudah ini punjernya ilmu, ya, punjernya ilmu. Dan saya telah membaca semua kitab, mulai dari kitab Taurat, kitab Injil, Zabur, dan Quran, intinya mengamalkan 8 ini, ya. Fawajatul kutub arba'atu taduru ala dhil fawaidul tamaniyah, dan semua kitab itu saya menampakkan 4 itu. Faman amila biha kana amilan bihadil kutubil arba'ih, maka siapa yang mengamalkan, maka dengan demikian dia itu adalah telah mengamalkan dari 4 kitab itu. Jadi 8 prinsip, principal value, inilah yang harus kita pegang. Insya Allah kita akan dekat dengan Allah, muraqabah di satu sisi, di sisi yang lain juga kita tidak akan takut menghadapi kehidupan, dan sisi yang lain pasti Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Allahu minkum, moga-moga ini menjadi pencerahan, enlighten in the morning this day. Moga-moga ini menjadi 8 pencerahan kita di pagi hari ini, dan untuk menjadi bekal hidup kita yang akan datang. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.